sosiologi, karena mukanya sosiologi pokoknya. Oke, hari ini kita akan tryout ya teman-teman. Udah pada tahu kan? Kalau minggu ini dan minggu depan itu jadwalnya tryout. Oke. Udah pada belajar? Belum. Oke, nggak apa-apa ya, karena memang tryout namanya juga tryout. Dan coba. Nah, jadi ini cari skill-skill dikit. Nanti teman-teman mengerjakan tryout kurang lebih ada 20 soal, teman-teman. Oke, 20 soal ya. Semuanya pilihan ganda. Semuanya pilihan ganda. Jadi bisa bingung-bingung kan cucuk ya, tapi jangan langsung tak cucuk. Kalau misalnya dipikir dulu ya. Materi yang akan dibahas itu kebanyakan mayoritas tentang globalisasi. Tuh, tentang nanti tryoutnya ya. Terus apalagi ya? Tadi spill jumlah soalnya udah, terus materinya sudah. Terus yang ketiga sedikit tips teman-teman untuk soal-soal sosiologi ya. Jadi sekarang apalagi kita dituntut untuk berpikir hots ya, berpikir kritis gitu. Terkadang pilihan jawabannya A sampai B atau A sampai E itu mirip-mirip dan terlihat kayak bener semua nih gitu ya. Jadi membingungkan, memang itu wajar. Kalau teman-teman bingung aja. Nah, salah satu tips yang bisa Kak Aris kasih adalah teman-teman nanti coba baca soalnya, alur soalnya, kalimat di awal soalnya itu secara perlahan dan didalami. Maksud soal ini tuh pinginnya kemana sih? Misalkan, oh dari penjelasan kalimat-kalimat awal itu kayaknya dia ingin mengarah ke jawaban yang positif. Nah, cari jawaban yang nyambung. Kok kayaknya ini ngarahnya ini ke sisi negatifnya nih, berarti cari jawaban yang ke arah sisi negatif. Itu kalau masalah positif negatif. Begitupun konteks yang lain ya, menyesuaikan. Jadi harus dibaca soalnya dengan baik. Pelan-pelan gak apa-apa karena masih tryout ya. Jadi waktunya cukup banyak. Nanti semoga teman-teman bisa selesai tepat waktu. Waalaikumsalam. Sini silakan duduk. Jangan di pojok-pojok ya. Agak ke depan sini, ke depan dua. Ayo, bisa. Ini Faisal, ini Rizky, betul bukan? Cepat. Faisal, Rizky, Fadila, Raya, Salwa ya. Aku berarti apa sih? Zahra ya, Zahra, Kiranifa sama Berliana. Oke. Nah, hari ini tryout ya teman-teman ya. Udah belajar? Belum. Oke, nggak apa-apa. Coba. Ini masih ada waktu sampai jam 5 tuh 15 menit udah namanya. 10 menit aja teman-teman sekarang belajar dulu, baca dulu materi terutama tentang globalisasi. Itu ada di materi manusia dan perubahan. Di ruang belajar udah punya akunnya? Cakep. Akses akunnya, terus buka lagi materi bagian manusia dan perubahan. Di situ ada sub materi globalisasi, dibaca-baca dulu. Nanti kita mulai tryoutnya jam 16.55 ya. Oke, 10 menit silakan dibaca. Ruang belajarnya aman kan teman-teman? Bisa diakses ya? Aman, tidak teror-teror. Bisa tulis. Ada yang penting baca. Ya betul ya. Belajar dari kuis yang lalu boleh, belajar dari materi boleh, teman-teman belajar. Udah connect belum? Sudah. Tapi tidak
Live or be dead. Ini nadanya. Oke teman-teman, mungkin yang sudah belajar globalisasi bisa coba dibaca juga kearifan lokal, ya. Dan yang kemarin sempat kita bahas interaksi masyarakat digital era abad 21, ya. Baca-bacaan gitu. Ya. Waalaikumsalam. Masuk. Depan ya. Untuk satu dua. Atau sini satu, situ satu. Setelah pilih yang mana? Coba dipisahkan. Coba dipisahkan. Dari sini aja. Jadi nggak apa-apa dilewati. Coba ada apa ada? Coba sok berbentuk itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan deh kalau di situ deh. Kelihatan kayaknya. Nggak kelihatan. Oh nggak apa-apa kak. Waalaikumsalam. Kau kesana, kau di sana, kau di sana. Lihat sama apa? Ini tadi sini ya. Ke depan mulai. Ada teman itu? Ada di sana. Ada ya? Atau mau di sini duduknya? Boleh di mana di situ? Itu aja soal. Ayo sini. Nggak apa-apa boleh. Terus nanti kerjain terapi gimana? Di sini berarti kerjainnya. Kira apa tidak? 10 menit emang itu penuh. Lumayan ya, nambah ya. Oke teman-teman yang baru datang, jadi hari ini kita try out ya. Nah tryoutnya itu nanti kurang lebih ada 20 soal yang harus teman-teman kerjakan. Semuanya pilihan ganda. Oke, nah sekarang kita masih ada waktu 5 menit untuk belajar dulu materinya tentang manusia dan perubahan. Yang ya kan di situ ada globalisasi. Oh, ada iya. Jadi teman-teman buka ruang belajarnya, bisa berdua ya nih, bisa ya. Buka ruang belajarnya, oke. Bisa diakses ruang belajarnya? Bisa apa? Coba buka dulu ruang belajarnya. Apa sih? Udah punya akun kan ya? Nanti buka aplikasi ruang belajarnya, terus cari materi manusia dan perubahan. Di situ teman-teman pelajari globalisasi, kearifan lokal. Kalau sempat perubahan sosialnya di baca tipis-tipis nggak apa-apa.
interaksi sosial di era masyarakat digital abad 21. Gue sejauh ini paham? Tentang globalisasi manusia dan perubahan. Pintar. Ke sini. Sambil nangis ya. Bisa lagi. Ya. Ini Riko ya. Iya. Yang nanti ini kayak Kak Aris baru ketemu sekarang. Pernah? Oh, pernah? Akan kita Saya pakai hijab kan? Oh, ada dua versi. Oke. Sisi dulu. Yang ini Anastasia bukan? Wih. Oke. Pasti ada dari PPA. Oh, Menebak aja mukanya ini warnanya. Kalau yang ini sebelah sini mah. Ya. Salah ngomong kan? Salah ngomong. Terus ini udah tahu nih karena lokal mobilisasi. Banyak terus responnya mana? Oke. Ke sini ya? Zevana yang tadi? Iya. Iya, tadi ibu kata sudah di sini. Informasi kemarin. Kemarin saya sampai udah tahu. Ini sejauhnya. Oh, surupnya jangan baca aja. Oke, sudah jam 16.55 ya. Udah siap layoutnya? Belum semuanya udah di- Berapa persen?
Hmm? Gimana? Nas. Sampai Enggak, itu nanti kan bener di mana ya? Atau box. oh ini. Oh, ini hasil mengantri selama 6 jam. Oh. Gantungannya atau fotonya? Ih, ya ampun, salah. Gantungannya di toko online. Ada apa ya namanya ya? Ntar deh di spill linknya ya di akhir video. Aku lihat jadinya. Oke teman-teman, sekarang silahkan dibuka bagian terakhirnya. Kita mulai mengerjakan dan sebisanya dulu aja. Tapi tetap dimaksimalin ya. Sebisanya tapi dimaksimalin. Sekaligus sambil belajar persiapan UAS. Kalau itu kuning. Bisa juga. Dari aplikasi boleh, dari link yang dikirim itu juga bisa. Boleh. Ayo langsung dimulai, yang sudah bisa akses langsung mulai. Gimana? Ini tes. Ya coba dari Enggak ada. Kamu jadi gak ada minusnya nih. Sama si sopan kita nih. Boleh yang bisa akses bisa langsung mulai ya. Kalau dari aplikasi kesulitan bisa dari link yang di WA. Ada. Di aplikasi ada. Kalau ada dari aplikasi langsung bisa sama aja kok. Emang ada di aplikasi? Udah ada? Ada nggak? Oh, Iya, dari link yang di WA aja. Dari- Nah, dari situ aja bisa. Tenang ya, tenang. Ayo. Usahakan kerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Oke, karena ini tryout ya, jadi ternyata tryout tuh nggak diskusi berarti. Nah, ini jangan. Nah, ya. Kerjakan masing-masing semampunya. Bisa akses? Dari sini sudah bisa akses? Raya sudah? Sudah? Udah. Oh ini.
benar. Gue di situ. Ya, sama ya. Ayo, ayo, fokus.
cek lagi. Tapi kalau dicek lagi bisa makin gak yakin sih. Dicek makin gak yakin jawabannya. Berapa? Saya benar itu. Siapa cari masih? Mas tenis. Kalau eksistensinya Itu keberadaan. Eksis, dia eksis, dia ada. eksistensi. Meniru, Lagian peniruan, lagian, meniru. Salah ini salah. Sabut. Tadi. Kalau Pak, sabut. Aduh, habis. Cek lagi yang masih ada bilang tuh, cek lagi. Makin dicek, makin
Bukan kunci jawaban. Ini permainan. Apa ya? Udah selesai nih. Tinggal sampai gitu ya. Iya. Iya. Kalau sudah yakin kamu sakit boleh. Kemarin kamu Ini barang yang Yang belum selesai tenang ya, jangan terdistraksi ya, nggak apa-apa. Yang udah selesai boleh tetap tenang ya. Tetap tenang biar teman-teman yang belum bisa tetap berkonsentrasi. di rumah ya teman-teman. Oke, yang udah selesai tenangkan diri kalian, teman-teman. Tenangkan diri kalian, oke? Yang belum silakan dilanjutkan. kamera udah. Udah lihat. Udah di sampai belum? Udah kamera. Biar dia atas. Udah ada kok nih udah. Oke, cek kata-kata. Spasial cek. Udah. Cek. Ini gue berikutnya. Udah ya. Aku baru di sini aja. Biar. Nah, guys, tenang. Yang udah selesai biar tetap konsentrasi dan kita ada yang belum. Nah, sudah. Nah, kamu bisa lihat. Kamu udah? Oke, udah semua nih? Udah ya. Ternyata saya tidak bisa mengecek guys, sudah kumpul atau belum. Jadi, jangan tanya ke saya. Nanti cepat waktu nih katanya. Cerah udah. Tembok finanya. Siapa baru submit? Deko nomor 2 teh aku udah bener awal sih. Sabar dulu. Iya dong. Kita kumpulkan saja demi keyakinan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah dan Rasulullah. Oke, bagaimana? Udah? Berarti tadi Kayaknya merah deh. Itu lucunya. Jangan
Enam di berapa ini? Hijau, merah. Hijau. Kalau berapa? 50 berapa kan sudah dulu ya? Ada ini apa kan? Ada Habis ini apa? Jadi kita coba bahas ya. Nanti kita coba bahas. Dua sama dua. Gak sesuai kayak ini. Ini siapapun. Aku udah mau berani cerita. Kita berapa? Dua, salah dua. Lebih tinggi tadi ya. Bener sama. Lebih tinggi tadi ya. Oh, lebih tinggi aku. Percaya. Lagi sedang Bener. Oh, tadi kelihatan. Oh, lagi di sana. iya bener. Ya dia segitu lah. Aku mau kopi. Ada. Bisa ya? Dia nama. Cekam. Asli. Apa sih? Oh. Di apa? Ini gimana ya? Dua apa ya? Apa? Bukan ini mah. Oh iya kayak biasa aja. Oh iya. On no. Iya benar. Dua ini. Padahal dia aja masih lama. Dia Kayak tapi tidak sama. tapi yang TK yang TK ada. Ya, ada. Oh, harus waktu kan? Soalnya kan dikuasai yang di MTK ini. Oh, Coba gue lihat. Dikuasai. Tuh, semua dikuasai. Jadi harus Hah? Sini. Iya. Nah, kalau yang di Jadi bisa dikuatin ya status yang kita bukan gitu. Karena itu dikasih jawabannya sama Pak. Jadi sesuatu ini bukan nama saya. iya maksudnya kan yang MTK ada di input kan pakai link juga. Tapi kok nggak ada ya? itu yang bikin. Itu yang bikin heran. Oh iya. Kita coba dulu sampai waktunya berakhir ya. Penonton nilai yang muncul. Ya, maksudnya yang tadi apa yang dulu? Itu pembahasan. Pembahasannya. Mungkin cuma setelah waktunya habis. Ya, kayak Udah nontonnya ini yang Astagfirullahaladzim. Dengan lihat nih masih di bawah umum. ada juga di bawah. Iya, aku juga sama. Apa siapa udah di atas ini? Ya ada tuh yang udah dewasa sekali. Jadi apa tidak setua itu? Udah 20 tahun. Ini masih di bawah umur sudah tidak ada di IPS. sudah dicapai semua? Sudah? Sampai udah semua? Sudah sampai? Sudah ya? Yang buku kiri? Sudah sampai? Oke. Sekarang kita coba bahas ya. It's okay teman-teman, apapun hasilnya, nggak masalah ya. Kita masih belajar. Oh, sepertinya Riko sudah segera balik pulang.
kiri ya, kiri. Apa deh? Kakak dari kalian, kakak dari kalian. Teliko. Mai sao nữa hả? Mà hơi đúng rồi đó. Buồn nữa đấy. Các bạn biết sao nó là sao? Ibu. Tapi aku jelek. Ya, coba. Tolong orang. Apa? Tolong orang. Coba Pak. Tolong orang. Tebak, tebak. Tebak siapa yang aneh. Analisis. Antara aku sama dia. Oh ada. Nah, lu. Ya, salah. Oke, soalnya sudah muncul. Mau dibahas semua atau dari yang menurut teman-teman sulit aja? Dari yang sulit. Oke, coba. Kalau aku kan yang sulit ya. Ya. Coba ini kalau dari sana enak gak? Enak pandangnya. Oke kok. Terlalu aku cukup. Yang itu Pak, yang asuransi juga. Oke, yang ini aman ya? Mal. Autorisasi dilakukan suatu isinya apa ini? Jawabannya. C. C. B. B. Meningkatkan ekspresi B. budaya. Oh ya. Bebek. Bandung. Mata dunia. Tuh. Nah, yang Nah, menarik harus sih. ini berarti. Iya. Oke. Pulau Bali. Nah ini Pulau Bali menjadi satu destinasi wisata. C. A. Contoh C. dari karakteristik globalisasi ya itu. C. C. Ciamis. Guys, Ciamis. Ada yang A tadi? A. Oke. Ada jawaban lain selain A dan C? Enggak. Faisal. Bisa. Nah ini Pulau Bali. Itu. Apa? C. Enggak, saya salah. Ya, oke, yang betul yang C. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat turis yang berdatangan bukan hanya turis lokal, melainkan juga turis dari mancanegara. Pulau Bali menjadi salah satu destinasi wisata terkenal. Nah, dengan adanya Pulau Bali yang menjadi destinasi wisata terkenal untuk turis mancanegara, berarti turis dari luar bisa tahu nih tentang budaya-budaya lokal Indonesia yang ada di Bali. Berarti meningkatnya interaksi kultural atau antar budaya. Kan di situ kan masyarakat lokal sama mancanegara berinteraksi. Nah, saling tahu oh di Bali itu ada ibadah yang seperti ini loh. Nah, jadi di sini karakteristik globalisasi yang ditunjukkan yang C. Oke. Kalau yang A, perubahan konsep ruang dan waktu itu biasanya kalimatnya lebih mengarah kepada Tahun. misalnya di zaman sekarang kita tidak perlu bertatap muka langsung untuk Oh, iya. melakukan meeting, bisa lewat Google Meet. Nah kayak gitu itu berarti itu perubahan konsep ruang dan waktu. Atau misalnya teman-teman sekarang, Itu maksudnya gitu. oh ya ini juga bisa nih misalnya berbelanja sekarang bisa dengan online. Nah itu berarti Dulu konsep harus- ruang. Dulu harus datang langsung ke tempat, bukan konsep ruang dan waktu. Itu ya. Belajar. Beda tipis. Coba yang ini Pak. Ketiga ini yang pengaruh globalisasi dan aspek sosial budaya. Upaya tepat untuk menghindari hal tersebut. C. Revitalisasi budaya supaya unsur-unsur budaya asli bermakna kembali. Ada yang tahu arti revitalisasi? Membangun. Membangun kembali, memperkuat kembali, ya. Oke, jadi revitalisasi budaya itu bukan cuma sekedar budaya-budaya yang bentuknya fisik ya teman-teman kayak tarian, pakaian adat, bukan cuma itu. Tapi revitalisasi budaya di sini tuh konteksnya termasuk pemikiran, termasuk norma-norma lokal. Ya, misalkan kesopanan bagi bangsa Indonesia itu yang seperti apa sih? Oh, pakaian yang sopan bagi bangsa Indonesia itu yang tertutup maksudnya ya gaya
pelajar bisa mudah akses informasi. Maksudnya D semua ini jawabannya? Aman lah ya, ini bergolong ini lah. Pilihannya ada umbilan ya. Nah, ini wayang. Bidang budaya ya. Oke, sip. Oke, K-pop. Muda. C. Memudahkan akses informasi. Dampak negatif. Negatif, ingat ya, negatif menjadikan memudahnya kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri. Oke, budaya. Kalau konsum prima ya itu kan membeli barang tapi ada Betul, jadi membeli barang berdasarkan keinginan. Bukan kebutuhan. FOMO, apa dibeli? Ini toko online. Dengan adanya toko online bermunculan ini berdampak pada jawabannya ada yang akhirnya ya. Nah, apa tadi itu? Ini banyak toko online bermunculan. Itu positifnya ya Pak. B. Bukan D. Ada yang A, D. ada yang D. Oke, ada yang lain jawabannya selain A dan D. Jawabannya apa, Anas? Lupa. Jawabannya apa? Lupa. Tapi kira-kira di soal ini jawabannya apa? Gak usah yang tadi deh jawabannya. Kalau sekarang D aku D, aku D. D. Sini D juga. Oke, betul ya, jawabannya yang D. Gitu. Karena di sini ada kalimat ini teman-teman kuncinya nih. Sebagai konsumen pun diuntungkan dengan kemudahan yang diberikan. Nah, sehingga membuat mereka memiliki daya beli yang tinggi. Daya itu nggak selalu berkaitan sama materi. Materi ya, tapi selain itu akses yang kita punya untuk membeli sesuatu itu juga daya. Ya. Akses untuk beli sesuatu meningkat, gitu ya, karena kan mudah cuma pakai HP udah bisa beli. Selanjutnya tradisi Cabekolo di ND Nusa Tenggara Timur. Nah, apa nih? Oke, ada yang lain? Ada yang B? Oke, kita lihat di sini kalimat kuncinya ada di menahan tanah yang tergerus erosi. Menahan tanah yang tergerus erosi. Betul, jawabannya yang E ya. Pelestarian alam dan budaya. Alam, kita kata-kata alamnya di sini. Oke, jadi mereka ada satu tradisi yang secara langsung tuh ya bisa bermanfaat di bidang pertanian. Untuk apa? Menahan tanah dan tergerus erosi. Tanah kan alam, bisa pertanian itu alam. Jadi pelestarian alam dan budaya. Alamnya dari sisi lingkungannya, budaya dari sisi caranya ini, tradisinya. Oke, jawabannya E ya. Sampai sini paham kenapa jawabannya E? Bella kan ngerti. Ngerti kan ya? Ngerti kok. Gue akan ada nggak ngerti. Oh gitu. Kak Aris tahu biasanya ini yang menumbalkan temannya biasanya dia nggak ngerti. Tenangkan dirimu. Tenangkan diri kalian. Riko paham? Bisa paham. Ngerti ya? Ya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu yang gak ngerti kan? Siapa yang dimasukin? Oke, kita tahu. Yang next. Pranoto Mongso. Nah, ini cara bahasa mana nih? Jauh. Oh, Pranoto Mongso. Hal ini disebut dengan local knowledge karena apa tadi jawabannya? Ada Aku D. Aku B. Oke, ada yang B. Ada jawaban yang lain? Aku D. Aku B. Ada yang D? Aku C, D, E, F, G. Oh, begitu. Oke, kebanyakan B ya? Iya. Ada yang D tadi ya? Ya.
dan C dan E nggak ada yang milih? Serius? Tadi ada bingung ya. Serius nggak ada yang milih itu? Oke, deh. Oke, jawaban itu yang E teman-teman. Oh my god. Aku yang Oh ya? Kira ya? Oh iya, kalau saya menerapkan. Nah, jawabannya yang E. Coba. Sebelum kalian jelasin, kira-kira kenapa jawabannya E? Nah, jadi kita balik sekarang. Udah tahu jawabannya, ada tahu kenapa jawabannya E. Kemarin kita tahu. Ada yang bisa mengira-ngira? Oh, pantas jawabannya E karena ini nih. Ternyata atau ada kalimat ini nih yang mempertegas kenapa jawabannya E. Oke, kalau Kira tadi kan Kira jawabannya E ya. Kenapa pilih E Kira? ada masyarakatnya terus sama Sudah masyarakatnya. Oke. local knowledge Lokal nulis ada lokalnya, dari. enggak Nah, kayak berkaitan sama nama yang perasaan. oke. Ya, terima kasih Kira. Nah, teman-teman kita lihat ya. Pranoto Mongso merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang digunakan untuk penanggalan kalender pertanian masyarakat Jawa. Hal ini dapat disebut dengan local knowledge atau pengetahuan lokal karena ini salah satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa pengetahuan lokal atau kearifan lokal itu biasanya selalu identik dengan kondisi masyarakatnya. Oke, kondisi masyarakatnya, kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan norma universal di masyarakat tersebut. Ya. Dan biasanya kalau mungkin teman-teman nanti searching ya, seperti apa sih Pranoto Mongso penanggalan itu, mereka belum memanfaatkan iptek yang selama ini kita gunakan secara logika. Nah, kalau teman-teman kadang pernah dengar nggak istilah kayak mbak yang pemegang AC langit? Ya, Mbak Rara, pemegang AC langit gitu. Nah, itu beliau masih memanfaatkan local knowledge juga. Gitu ya. Nah, kalau yang iptek yang kayak gimana Kak? Yang kayak BMKG, nah itu udah pakai iptek. Jadi ada penghitungan jelas, data yang jelas, yang logis. Gitu. Nah, kalau penanggalan kearifan lokal ini itu masih mengandalkan kemampuan lokal orang-orang yang bikin Pranoto Mongso ini. Jadi nggak pakai, kalau di logika kita mah nggak masuk gitu. Cuma mereka bisa. Jadi yang tepat yang ini menerapkan cara hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan norma universal. Oke, selanjutnya banyak banget nih. Yang ini ada yang bingung nggak? Nomor 10. Operasi perusahaan tambang yang mencemari tanah udara. Peran kearifan lokal untuk mengatasi dampak tersebut adalah. Ada yang ingat sama jawabannya? Ini kan tentang alam ya. Oh iya. Boleh. Tentang alam. Ya. Yang lain ada jawaban selain A? Untuk soal ini Masih kurang. coba kita lihat soalnya. Bener kali. Oke, jawaban yang betul A ya. Ada yang jawabannya selain A? Nah, ini konservasi lingkungan. Sebenarnya ini dari jawabannya itu cukup bisa dikenali. Kalau teman-teman lihat soalnya, itu di sini
adanya operasi tambang di suatu daerah masyarakat adat. Nah, bagaimana peran kearifan lokal untuk mengatasi dampak negatif dari hal tersebut? Maka dengan konservasi lingkungan, dengan melestarikan dan menjaga alam secara turun-temurun agar lingkungan alam dan budaya setempat tidak hilang. Jadi harus kolaborasi kerjasama semua masyarakat adat untuk jaga lingkungan itu. Melawan bareng-bareng lah. Oke, next. Nih, sistem barter. Kendala utama B. Oke, betul ya yang B. Sulit mencari nilai tukar barang yang sebanding. Karis punya emas misalnya, Fadia punyanya jagung. Nah, Karis lagi mau ditukar nih. Nah, kira-kira kalau 1 kilogram emas setara dengan berapa kilogram jagung? Apakah 1 kilogram juga? Kan enggak. Sulit cari nilai tukar yang sesuai. Nah, sebelum ada uang kertas dan logam, kelemahan utama dari uang barat. A. Sulit menentukan nilai tukar. Oke, A. Gak ada yang B atau C atau D? Oke, ada yang B. Sebelum ada uang kertas dan logam, masyarakat menggunakan uang barang sebagai seperti perhiasan dan bahan pokok. Sebagai alat pembayaran. Kelemahan utama dari uang barang tersebut, berarti kelemahan utama dari kalau kita pakai emas atau bahan pokok itu apa? Ada yang B dan A ya? CD gak ada. CD ini jelas bukan ya teman-teman ya. A dan B memang cukup membingungkan. Kalau Mas bilang sih dua-duanya benar ya. Sulit menentukan nilai barang juga bisa, sulit menentukan orang yang membutuhkan barang tersebut juga bisa. Gitu. Susah kan? Sulit ini sulit. Jadi kita harus tahu nih yang bikin soal ini jawabannya apa. Kelemahan utama dari uang barang adalah, kalau Kak Kris sih lebih setuju A. Sulit menentukan nilai barang tersebut. Kayak tadi contohnya emas sama jagung setara enggak? Itu kalau 1 kilo kan enggak. Kalau membutuhkan, kayaknya kebutuhan pokok semua orang pasti butuh ya kan? Cuma nilai tukarnya ini setara enggak sama yang membutuhkan barang itu. Jadi kalau Haris lebih sepakat kan? Oke. Nah yang ini pengusaha ini melakukan transaksi jumlah besar gitu ya, mungkin miliaran triliunan. B. Oke. Metode pembayaran yang paling aman dan terdokumentasi dengan baik. Jawabannya yang B ya, menggunakan giral berupa cek atau bulan kilo. Uang kartal, yang tahu uang kartal? Ya betul, seperti yang kita pakai sehari-hari ya, uang kertas, uang logam, betul ya. Itu uang kartal. Uang elektronik? Yang kayak Kris, Dana, iwalat itu ya, itu uang elektronik. Oke. Kalau digitalnya Uang logam ya udah, logam gitu ya. Nah, sekarang Pak Andi punya perhiasan berharga gitu ya. Butuh dana cepat untuk operasi istrinya. Lembaga keuangan yang paling pas apa nih? Kalau Pak Andi punya perhiasan, Pegadaian. Apa slogannya? Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian, betul ya, Pegadaian jawabannya. Next ke Pak Budi. Investasi jangka panjang. Kira-kira apa nih? Kalau ingin invest jangka panjang, uang lebih baik di mana? Bursa efek, perusahaan dana pensiun, pegadaian lagi kah? Atau leasing? B. Dana pensiun. Oke, nah ini yang betul jawabannya yang A. Yang A. Bursa efek atau pasar modal. Kenapa baik? Ya? Kenapa yang A? Gitu. Guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi A dan B itu berbedanya adalah kalau A dia akan ada pertumbuhan terus setiap tahun. Pasar modal, investasi ya, investasi pasar modal, reksadana gitu ya. Nah itu
itu akan ada pertumbuhan terus setiap tahun. Tapi kalau perusahaan dana pensiun itu mereka cenderung stagnan, ya, nggak ada pertumbuhan setiap tahunnya. Gitu. Dan biasanya hanya berlaku di beberapa orang, maksudnya gini, pegawai negeri, nah, seperti itu, atau ya pensiun kan pegawai negeri, ya purnawirawan, mungkin TNI Polri kayak gitu itu ada dana pensiun itu. Tapi kalau yang lain karyawan swasta itu biasanya dana pensiun ini tidak tersedia, jadi lebih ke pasar modal itu secara umum ya teman-teman. Karena di sini kan kita nggak tahu ya kalau itu pegawai negeri apa Polri, ini kan kita nggak tahu. Nah, jadi yang lebih pas yang A. Selain berlaku untuk general semua profesi semua pekerjaan, juga bisa naik terus uangnya setiap tahun ya kan. Kalau teman-teman investasi di reksadana atau di apalah bibit atau apa segala macam tuh zaman sekarang kan banyak aplikasinya ya. Itu biasanya ada tuh kenaikan setiap tahun 0,5% misalnya gitu. Itu bertambah terus kalau teman-teman simpan uang di situ. Jadi yang tepat yang A. Oke. Masih ada yang bingung kenapa yang A yang lebih pas? Enggak ada. Udah paham ya? Oke. Karakteristik terbentuknya masyarakat jaringan. Jaringan berarti berkaitan sama teknologi, informasi, komunikasi, ya. Jawabannya ya C. Masyarakat berkembangnya era informasi dan komunikasi. Ada yang lain selain D jawabannya? Atau udah lupa ada kayaknya aku. benar deh. C. Oke ya. C ya. Next. Masyarakat digital, sebuah isu tidak hanya dirasakan diketahui oleh satu masyarakat. Nah, tapi masyarakat daerah lain belum bisa tahu ya, berita di Cianjur kita bisa tahu sekarang, kan? Hal ini menunjukkan bahwa D. oke, Ya, Itu. ini udah sebuah. Oke, terus lagi. Nah, betul yang D ya teman-teman. Jejaring informasi telah menghubungkan masyarakat secara digital. Jadi kita bisa tahu kabar dimanapun, nggak cuma Indonesia, luar negeri juga bisa tahu. Oke, yang 18. Meminimalisasi dampak negatif penyebaran hoax. C. Mendekatkan literasi digital dan edukasi kritis. Ini mudah ya Ibu ya? Pilihannya nggak membingungkan lagi. Easy bahasa. Nah nih B. D. Ada yang lain? Plagiarisme. Ada yang jawabnya bukan kejujuran? Oke, jawaban yang tepat kejujuran ya teman-teman. Aduh, gak apa-apa. Namanya plagiat. Ini, kalau plagiat itu biasanya kita niru sesuatu, oke, tapi kita ngakuin itu karya kita. Nah, itu letak ketidakjujurannya di situ. Ya, kita niru sesuatu, tapi kita akuin ini aku yang bikin, aku yang mikir, karyaku sendiri. Karena kalau ngakuin, kita pasti bilangnya gini, saya terinspirasi dari, saya mendapatkan referensi dari. Kalau ngakuin pasti gitu. Kalau ngakuin tidak jujur. Terakhir nomor 20. Apa ini? Data yang bocor. Pinter itu kerahasiaan ya, betul. Yang pada salah banyak di mana sih teman-teman? Yang masih bingung itu yang tadi. Di mana? Kalender. Kalau knowledge ya. Kalau bisa. Bakal ngapain sih ya? Depan doa gitu. Tapi kok bisa jadi? Ya cuma satu-satunya yang itu ya. Ini ya. Cuma harus lihat lagi deh. Jangan kali kasih yang salah kan? Ini baru jadi masalah.
Jawaban teman-teman apa? Yang 9. D. D, ada yang lain? Oh, tadi ini E ya? Ini B. Kira bukan ya? Kamu B mas. Yang E, oke. Ada yang selain D? B. 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 Oke. Maaf teman-teman, klarifikasi. Mana nih yang bener yang mana yang bener? Tadi jawabnya apa? Sudah E ya? Bukan ya teman-teman, bukan yang E. Maaf. Yang B bukan juga. Yang benar yang D. Oke, selamat dapat yang benar ya. Maaf, klarifikasi. Oke, coba kalau sekarang jawabannya diubah yang D, masuk akal nggak? Tadi kan yang E kayaknya nggak masuk akal gitu kan? Coba yang D. Orang kromosom merupakan salah satu bentuk paliman lokal yang digunakan untuk penanganan sebenarnya. Hal ini dapat disebut local knowledge, ya, pengetahuan lokal, karena mengacu pada pengetahuan suatu masyarakat sesuai dengan kondisi sosial lingkungan. Oke, Kak Sri salah memahami ini ya. Ini norma universal itu berarti kan umum ya, universal umum. Berarti nggak cocok dengan si masyarakat ini. Yang sesuai adalah kondisi sosial lingkungan di tempat itu. Lingkungan dimaksud lingkungan ini. Kalau yang B ya, sekali lagi yang B itu karena ada impact ini, jadi dia nggak cocok dengan si kearifan lokal. Sampai sini dulu. Oke ya. Nanti teman-teman itu udah muncul jawaban yang betulnya belum? Pembahasannya. Coba dilihat sekarang kan udah selesai jamnya. Kalau udah bisa muncul. Ada lagi yang lain yang masih dibingungin? Satu dua aja ya yang kayak tadi gak yakin bener-bener jawabannya sama. Yang betul yang D. Oke teman-teman, it's okay ya kalau misalkan nilainya mungkin masih belum sesuai dengan ekspektasi gitu kan, masih ada, kok aku dapat segini sih gitu. Karena ya pertama persiapannya memang belum matang ya kan. Kalau hari ini teman-teman capek udah seharian di sekolah, sorenya try out, jadi wajar pikirannya udah kemana-mana gitu kan, udah bikin rebahan gitu, jadi wajar. Oke, nanti kalau mau SKS beneran di sekolah, persiapan ya matang ya, malamnya jangan begadang. Silakan, lagi capek nih ya, jangan begadang malamnya, belajar istirahat yang cukup biar besoknya fresh. Oke, karena terkadang teman-teman kalau sosiologi ya, soal sosiologi itu cuma butuh teman-teman pikirannya seger aja. Pilihan jawabannya kan sebenarnya cuma membingungkan aja, bukan teman-teman nggak tahu, bukan? Ya kan? Coba dari semua yang tadi 20 soal, ada nggak satu aja teman-teman bener-bener blank? Pasti nggak ada. Sebenarnya ada gambaran gitu, cuma tinggal pikirannya ini bisa fokus, fresh atau enggak. Jadi kalau mau puas esas sosiologi, ya, istirahat yang cukup, pastikan badan sehat, pikiran sehat. Oke, sebelum sudah. Karena ada teman sih ya. Haris minta satu permintaan terakhir, satu permintaan terakhir hari ini. Dua. Yang pertama, silakan drill soal teman-teman. Drill soal dulu ya. Drill soal. Di situ ya. Satu aja. Sama rating. Oke. Dua. Drill soal sama rating. Udah, karena hari ini memang tidak belajar materi khusus, jadi bebas teman-teman dari soal yang mana. Iya.